Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 28 April 2024. Kita akan langsung masuk ke pembahasan dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Teman-teman, hari ini hari Minggu, jadi tidak terlalu banyak sentimen atau news pada market ya. Dan market akan mulai kembali bergejolak di hari Senin dan juga Selasa minggu depan, teman-teman. Jadi kita akan lihat beberapa sentimen yang mungkin memberikan impact terhadap pasar. Jadi minggu depan itu akan ada rilis data Eurogroup meeting dari hari Senin, teman-teman. Kemudian dilanjutkan data CPI dari Uni Eropa yang akan kita dapatin di hari Selasa tanggal 30. Kemudian di hari Rabunya ini akan ada hari buruh ya untuk Indonesia, kemudian Cina, Inggris ya. Itu bakalan off, ada Labor Day atau hari pekerja. Kemudian dilanjutkan dengan data malam harinya ada manufacturing PMI untuk Amerika Serikat. Di tanggal 2-nya hari Kamis itu akan ada Fed Rate Decision atau keputusan suku bunga yang akan diambil oleh The Fed. Jadi hari Kamis dini hari ini bakalan sangat-sangat penting untuk market. Meskipun ya sebenarnya kita udah tahu pasti suku bunga akan dipertahankan, namun apa pidato yang akan disampaikan oleh Jerome Powell terkait dengan kebijakan ke depannya itu akan sangat penting untuk menjadi roadmap ke depannya tentang perjalanan dari suku bunga The Fed ini yang masih dipertahankan cukup tinggi. Lalu di hari Jumat kita akan dapat beberapa rilis data tentang non-farm payroll, private non-farm payroll, kemudian unemployment rate dari Amerika Serikat. Jadi ini beberapa rilis data yang akan kita dapetin untuk minggu depan, jadi sangat-sangat penting menurut saya, teman-teman. Ya, siap-siap aja dengan volatilitas yang terjadi pada market. Oh ya, sebagai tambahan informasi, tanggal 30 April 2024 nanti akan mulai diperdagangkan untuk Bitcoin and Ethereum spot ya di Hong Kong, teman-teman. Bitcoin Ethereum spot ETF yang akan mulai diperdagangkan di Hong Kong tanggal 30 April. Jadi semoga ini bisa menjadi narasi yang positif untuk market kripto. Teman-teman, aku mau forward satu event dari Get.io ya. Get.io adalah salah satu exchange yang bisa teman-teman pakai untuk berdagang di market spot dan juga perpetual futures di market crypto, teman-teman. Ini bakalan ngadain event ya yang akan diadakan mulai dari 22 April sampai 6 Mei. Event ini cukup mudah untuk teman-teman ikuti. Jadi hanya butuh melakukan deposit saja, teman-teman, di atas $50 dan teman-teman akan dapat langsung reward sebanyak $5. Begitu juga kalau teman-teman melakukan setoran sekitar 200 US dollar, teman-teman akan memperoleh reward $10, teman-teman. Jadi event ini berlaku kalau teman-teman melakukan deposit dan juga melakukan perdagangan di market spot. Satu lagi, event ini cuma berlaku untuk pengguna baru saja ya yang sudah menyelesaikan KYC tahap kedua, dan distribusi hadiahnya akan diberikan 14 hari. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum punya akun Get.io dan kalian punya peluang tersebut untuk mendapatkan reward yang sudah tertera di sini, teman-teman. Jadi eventnya terbatas dari 22 April sampai 6 Mei saja. Oke, kita lanjut ya dari beberapa sentimen yang ada pada market kripto. Mainland China investor won't be able to buy Hong Kong Bitcoin ETF. Jadi ini berita FUD sebenarnya, teman-teman, terkait dengan Bitcoin dan juga Ethereum ETF yang akan diluncurkan ya di Hong Kong sendiri. Dan kabarnya investor Tiongkok itu tidak dapat membeli Bitcoin Hong Kong karena warga dari Tiongkok sendiri tidak dapat atau tidak mendapatkan akses karena ada larangan transaksi kripto yang sudah terjadi bertahun-tahun. Nah, Hong Kong ini kan salah satu negara yang ada di bagian Cina. Yang jadi masalah adalah investor yang ada di negara Cina ini itu termasuk mendapatkan semacam larangan gitu untuk masuk ke market kripto ya. Termasuk juga apa yang ditawarkan oleh Hong Kong. Jadi ini bisa menjadi salah satu berita yang kurang begitu bagus, teman-teman. Kita tahu Hong Kong
adalah salah satu negara yang sangat terbuka terhadap perkembangan ya. Tapi ini beda dengan Cina yang mana Cina ini cukup ketat tampaknya dalam meregulasi perkembangan dari cryptocurrency di sana untuk warganya. Kemudian berita datang dari outflow yang terjadi, ya lumayan teman-teman, ada outflow yang terjadi oleh beberapa hedge fund seperti Grayscale, kemudian dari Fidelity ini juga mengalami arus keluar, kemudian Bitwise juga mendapatkan arus keluar ya teman-teman, tapi nggak banyak-banyak banget lah. Sementara BlackRock itu nol, nggak ada arus masuk ataupun keluar di perdagangan kemarin, yang mengindikasikan bahwa saat ini market cenderung di hold teman-teman. Jadi market ETF khususnya Bitcoin ETF ini agak sedikit slow ya untuk arus masuk dan juga keluar yang ada. Jadi bisa dibilang posisi sekarang lagi kering teman-teman, lagi susah untuk likuidasi, sehingga mungkin akan memberikan impact terhadap volume. Kalau kita perhatikan memang ini periode yang sudah berlangsung sejak 21 Maret kemarin dan berlangsung sampai sekarang, di mana inflow tidak sebanyak dulu ya sebelum 13 Maret kemarin teman-teman. Jadi dari perusahaan-perusahaan besar juga udah pada berusaha menahan atau menekan inflow yang masuk. Kemudian ada berita yang bagus dari Franklin Templeton. Ini salah satu hedge fund yang kemarin itu menawarkan atau berusaha untuk mengajukan proposal terkait dengan ETF Ethereum kepada SEC. Dan dikabarkan sudah masuk di daftar DTCC. Jadi daftar ini merupakan daftar awal sebelum sebuah aset tersebut akan mendapatkan approval oleh SEC. Kalau teman-teman ingat kejadian beberapa bulan lalu terkait dengan Bitcoin ETF pun juga sama ya. Di sana mulailah muncul perusahaan-perusahaan seperti BlackRock, Bitwise, kemudian dan perusahaan-perusahaan hedge fund yang lain itu udah mulai terdaftar, dan waktu itu pun arus inflow terhadap market itu sudah mulai sangat besar sampai akhirnya berita disahkannya Bitcoin ETF itu bikin inflow yang terjadi pada market kripto terus mengalami peningkatan, dan posisi sekarang juga terjadi pada Ethereum. Kalau kita perhatikan secara harga, tampaknya sih ada kenaikan daripada harga Ethereum, naik 3% ya di perdagangan hari ini. Mungkin impact dari sentimen positif dari Franklin Templeton yang sudah mulai masuk ke daftar DTCC. Ini bisa menjadi berita bagus. Ethereum ETF kemungkinan bakal mendapatkan approval, tinggal kapan. Nah itu kita nggak tahu kapan. Jadi masih dicoba diregulasi teman-teman. Kemudian berita datang dari Yuga Lab. Yuga Lab dikabarkan bakalan melakukan cut off atau melakukan layoff untuk beberapa karyawan dan juga divisi mereka. Yuga Lab adalah salah satu proyek berbasiskan NFT teman-teman, yang mana dia bikin board app ya. Kalau teman-teman tahu NFT yang terkenal dengan gambar monyet kayak gini. Nah ini bikinan Yuga Lab teman-teman, dan dikabarkan saat ini mereka lagi semacam kesulitan gitu ya. Dan mereka sudah saying goodbye untuk beberapa talent dan juga member yang sudah setia mendevelop project mereka. Jadi berita sedih dari developer Yuga Lab. Kemudian berita datang dari Sam Altman, ini dari WorldCoin atau WLD. Saat ini sedang menargetkan partnership dengan PayPal dan juga OpenAI. Jadi PayPal sendiri adalah salah satu penyedia layanan pembayaran yang paling terkenal di Amerika Serikat dan juga di seluruh dunia. Mungkin teman-teman sempat pakai PayPal, dan OpenAI sendiri juga adalah salah satu platform AI yang bikin ChatGPT. Dan WorldCoin sendiri adalah salah satu project Web3 yang mendukung sekali terkait dengan privacy, kemudian keamanan, dan juga pembuatan pasport desentral teman-teman. Dan partnership yang akan dilakukan saya rasa tidak akan kesulitan. Karena apa? Karena Sam Altman sendiri ya dia adalah orang dalam dari OpenAI, dan juga dia punya beberapa rekan dengan PayPal. Jadi saya rasa perkembangan dari WorldCoin ini bisa menjadi salah satu perkembangan yang dinanti, salah satu proyek kripto yang bisa teman-teman pantau terus. WLD atau WorldCoin. Kemudian EOS
sudah memperbarui tokenomik mereka. Jadi ini sebenarnya berita yang udah agak, beberapa hari kemarin ya, cuman aku forward lagi teman-teman. Jadi EOS baru aja memperbaiki tokenomik mereka dan dikabarkan mereka berencana untuk melakukan burning sampai 80% terkait dengan tokennya. Dan ini merupakan sebuah berita yang bagus sehingga bisa memberikan impact kelangkaan terhadap token EOS ke depannya. Nah, teman-teman udah tahu belum kalau Get.io itu ada program startup ya. Jadi program ini adalah platform peluncuran token dari Get.io, teman-teman, di mana pengguna dapat menemukan proyek yang potensial dan dapat berpartisipasi dalam langganan startup dan menerima token airdrop secara gratis. Gimana caranya? Nah, teman-teman yang ingin berpartisipasi dalam proyek ini, teman-teman wajib untuk menyelesaikan KYC tahap kedua di aplikasi Get.io. Jadi untuk pendaftarannya bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Gunakan WiFi atau VPN untuk mempermudah akses. Kemudian teman-teman pastikan untuk memiliki saldo di market pot kalian ya yang tidak kurang dari $10. Jadi gampang banget, syaratnya cuma dua itu yang paling penting. Kemudian kalau teman-teman sudah menyelesaikan KYC dan sudah deposit, teman-teman ikuti langkah kedua, yaitu klik di bagian halaman startup untuk proyek yang kalian mau ikuti dan klaim untuk hadiah token gratisnya. Akses halaman proyek startup dan juga konfirmasi berapa jumlah token atau saham yang bisa kalian dapetin. Nah, semakin kalian tinggi level VIP di aplikasi Get.io-nya, semakin kalian berpeluang mendapatkan lebih banyak airdrop secara gratis. Jadi proyek ini nggak perlu teman-teman kayak beli ya, teman-teman hanya wajib untuk KYC dan juga melakukan hold beberapa token seperti GT token dan juga tidak kurang dari $10, teman-teman. Nah, untuk teman-teman ikutin, teman-teman bisa langsung masuk ke bagian informasi startup di aplikasi Get.io. Kemudian teman-teman tinggal ikuti aja beritahu saya untuk airdropnya. Jadi semakin tinggi kalian jadi member VIP, contohnya ini ya, teman-teman. Jadi kalau kalian misalkan VIP 0, ya teman-teman nggak dapat undian. Kalau teman-teman udah jadi satu VIP atau VIP 1, teman-teman memperoleh sekitar 10 dari saham yang dibagikan. Kalau kalian bisa menjadi VIP 5 ataupun 9, nah itu hadiahnya udah gede banget teman-teman. Jadi bisa dapat reward yang lebih besar seiring dengan tingkat VIP yang kalian miliki ya. Jadi event ini tentunya tidak harus teman-teman kayak melakukan pembelian, melainkan cuma khusus menjadi VIP saja. Kemudian untuk syarat menjadi VIP-nya sendiri ya teman-teman harus melakukan perdagangan, hold beberapa GT token, dan juga melakukan deposit yang sudah tertera. Jadi sekilas aja untuk informasi dari Probs token ini. Jadi Probs token ini namanya adalah Probase yang memiliki pasokan supply sekitar 1,2 miliar token. Dan ini adalah token yang running di jaringan dari Aptos, teman-teman. Jadi untuk IDO-nya itu akan dibagikan sekitar 20% ke market. Jadi ini kesempatan kalian untuk mendapatkan atau untuk memperoleh token-token baru sebagai tambahan kalian jika kalian sudah menyelesaikan syarat yang sudah diberikan oleh Get.io. Syarat dan ketentuan berlaku. Untuk more informasinya ada di Twitter atau teman-teman bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, kita akan langsung lihat bagaimana kondisi dari pergerakan Bitcoin saat ini. Teman-teman, pergerakan dari Bitcoin di perdagangan hari ini bertahan di kisaran level 36.400. Pelan tapi pasti, Bitcoin mengalami penurunan volume disertai juga dengan penurunan harga. Dari DXY kemarin ditutup lumayan positif ya, 0,5%. Kemudian ada XAU atau Gold yang juga mengalami kenaikan tipis, namun sayang sekali Bitcoin dan kawan-kawan justru mendapatkan tekanan, teman-teman. Saat ini untuk pergerakan Bitcoin masih cenderung belum begitu menarik ya. Namun meskipun begitu ada banyak altcoin yang bisa teman-teman pertimbangkan karena dari BTC Dominance pun juga sudah mengalami fase penurunan. Ethereum kemarin mendapatkan kenaikan, termasuk juga token-token yang running di Ethereum kayak GRT, lalu ada Matic, lalu apa nih? Manta juga ya, yang termasuk salah satu token layer kedua di Ethereum.
AAV salah satu DeFi ini juga mengalami lonjakan teman-teman. Jadi kemarin Ethereum agak sedikit mendominasi dibandingkan dengan pergerakan dari Bitcoin. Namun Bitcoin apakah bakalan mendapatkan tekanan yang terus-menerus? Menurut saya sih enggak juga ya. Meskipun pergerakan dari smart money saat ini kecil banget di market kripto, namun ini bukan berarti teman-teman tidak boleh untuk mengambil kesempatan ini. Saya rasa sih kembali lagi kita tidak akan bisa timing the market, kita tidak akan bisa memprediksi secara akurat. Namun kalau saya bisa memilih ya kan, Bitcoin target saya sih turun ke 52.000 dan sampai sana. Itu adalah momentum, mungkin kesempatan terakhir yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk mengambil peluang teman-teman. Namun apakah level tersebut bakalan dicapai atau enggak, itu enggak ada jaminan ya. Jadi kita hanya melihat itu merupakan salah satu potensi yang bisa dicapai untuk pergerakan dari Bitcoin. Gitu, dan sekarang untuk target sih kita bakalan closing time frame weekly besok. Overall sih negatif ya teman-teman. Kenapa begitu? Ya karena kita closing potensial dengan satu candle merah di sini dan kemungkinan pergerakan masih akan mendapatkan tekanan jual. Belum ada indikasi pembalikan arah dan RSI juga sudah sedikit melandai. Jadi ya masih koreksi. Di time frame daily pun juga kelihatan cenderung masih bakalan korektif. Nah, kalau kita lihat di time frame 4 jam, tampaknya ada semacam pergerakan yang lumayan menarik buat kalian pantau. Mungkin ada momentum untuk kenaikan-kenaikan jangka pendek pada pergerakan Bitcoin di perdagangan hari ini. Kalau kita perhatikan, Bitcoin memang mengalami sedikit penurunan dan ada possibility untuk pergerakan Bitcoin membentuk yang namanya descending channel. Descending channel pattern. Nah, ini kurang lebih polanya seperti ini dan kita expect akan ada semacam kenaikan yang berpeluang terjadi. Jika ini bisa terkonfirmasi dengan baik, maka arah pergerakan Bitcoin ada kemungkinan bakalan mengalami kenaikan dalam jangka waktu pendek. Namun kalau di sini dia ke reject, maka ya siap-siap pergerakan Bitcoin masih akan berpeluang melanjutkan fase penurunan secara jangka pendek. Jadi ya itu potensial yang bisa terjadi pada Bitcoin ke depannya. Ya, ini Ethereum agak positif ya, ada pergerakan smart money juga yang sepertinya masuk ke market Ethereum menjelang penentuan dari keputusan ETF Ethereum. Jadi gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru buat teman-teman yang mungkin mau join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, dan akhir kata saya Andre, makasih.